Mungkin orang-orang berpikir KKN hanyalah formalitas, penuh drama, dan merepotkan. Tapi kenyataannya KKN jauh dari itu. KKN ialah satu implementasi dari Tridharma Pendidikan. KKN berfokus pada pengabdian masyarakat, yang mana program ini akan membantu berbagai persoalan yang dihadapi suatu desa. Kami terpilih melakukan pengabdian di Desa Pamulihan. Sebelumnya kami perkenalan dulu kali ya. Yang pertama, Gilang, si paling produktif yang dimana-mana selalu meeting. Ini Gina, dia rocker abis. Dimana lagu Dewa 19 diputar, di situ ada Gina. Ini Cinta, orangnya perhitungan banget, tapi itu yang bikin uang kas kita aman. Diskon dong Bapak. Kalau yang ini Amel, orangnya aktif bertanya. Hah? Apa? Gimana? Ini Kevin, Halo. dia palu gada, kapanpun lu butuh, gua ada. Ini Haura, orangnya gampang dekat dengan anak-anak. Ini Angel, orangnya baik, budi pekerti, dan manis bicaranya. Hah? Astagfirullah. Kalau yang ini Shiva, orangnya hobi banget traveling. Cip, di mana? Kota nih, mau nitip makan apa? Ini Nisa, orangnya editor berkelas. Jam 10 itu ready ya? Oke. Ini Ahmed, orangnya paling bersih dan penuh inisiatif. Ahmed, barang aku kamu taruh mana? Dan terakhir Yoga, orangnya gampang masuk angin. Aduh, punggung gua sakit. Inilah cerita kami berkelana dan mengabdi di Desa Pamulihan. Desa Pamulihan berlokasi di Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Desa Pamulihan berbatasan langsung dengan Desa Larangan dan Desa Kamal. Desa Pamulihan terbagi menjadi 7 dusun, yaitu Dusun Sembung, Dusun Sukardoja, Dusun Kampir, Dusun Kalen Pandan, Dusun Mingkrik, Dusun Kalibanteng, dan Dusun Pamulihan sebagai pusat dari 7 dusun tersebut. Dusun ini terdiri atas 6 RW dan lebih dari 100 RT. Desa ini dipimpin oleh Pak Tarsono selaku Kepala Desa atau Pak Lurah dari Desa Pamulihan. Desa ini dilengkapi berbagai fasilitas untuk menunjang kebutuhan warganya. Terdapat 4 sekolah, yakni 3 sekolah dasar dan 1 SMP. Kemudian terdapat puskesmas pembantu yang menaungi kurang lebih 15 posyandu. Desa ini pula memiliki fasilitas beribadah, yakni masjid di setiap dusunnya. Desa Pamulihan juga memiliki fasilitas olahraga, seperti gor sengkol yang sering digunakan untuk bermain futsal dan bola voli. Selain gor, Desa Pamulihan juga memiliki lapangan sepak bola yang seringkali digunakan oleh anak-anak untuk bermain dan melakukan perlombaan. Sebelum dimulainya pelaksanaan proker kami, pada 1 minggu pertama kami melakukan survei pada berbagai sektor yang ada di Desa Pamulihan. Di antaranya yaitu pertanian, peternakan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Dari hasil survei yang dilaksanakan, kami memperoleh 3 isu utama yang ada di Desa Pamulihan. Pertama, isu kesehatan. Stunting merupakan permasalahan kesehatan yang sedang menjadi pusat perhatian, tidak hanya di salah satu daerah, namun di seluruh penjuru Indonesia. Kemenkes Indonesia mengumumkan berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia, prevalensi stunting di Indonesia sebesar 21,6% pada tahun 2022. Kabupaten Brebes sendiri menjadi wilayah dengan prevalensi balita stunting tertinggi di Jawa Tengah pada SSGI 2022, yakni mencapai angka 29,1%. Tingginya angka prevalensi tersebut membuat para perangkat pemerintahan melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh perangkat Desa Pamulihan, yaitu menjalankan program makanan tambahan atau PMT dan monitoring berat badan dan tinggi badan balita yang rutin dilakukan dan dikelola oleh para kader dan bidan posyandu yang ada di Desa Pamulihan. Kedua, kualitas SDM yang masih rendah. Banyaknya masyarakat yang tidak memiliki kesadaran mengenai pendidikan dan masih sedikitnya pelajar yang melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah menengah atas. Terakhir, ekonomi.
Berdasarkan data BPS tahun 2022, Desa Pamulihan termasuk salah satu desa dengan kemiskinan terekstrim. Hal ini berkaitan dengan isu sebelumnya, yakni kualitas SDM yang rendah, sehingga sebagian besar masyarakat hanya mengandalkan sektor pertanian saja. Pertanian adalah tulang punggung desa ini. Bawang merah, jagung, dan cabai berkembang baik di tanah yang subur, memberikan sumber mata pencaharian bagi masyarakat desa. Hasil panen yang melimpah tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga menjadi komoditas yang dikirim ke berbagai pasar di sekitar wilayah ini. Namun, pertanian bukanlah satu-satunya sektor yang berkembang di desa ini. Peternakan sapi, kerbau, kambing, dan domba juga memainkan peran penting dalam menciptakan mata pencaharian alternatif. Keberagaman budaya adalah salah satu kekayaan desa ini. Dengan bahasa Sunda dan Jawa sebagai bahasa utama, masyarakat yang multikulturalisme hidup berdampingan dalam harmoni. Festival dan acara budaya menjadi ajang untuk merayakan keanekaragaman ini, mengingatkan kita bahwa bersatu dalam perbedaan adalah kekuatan sejati. Masyarakat desa ini memiliki semangat gotong royong yang kuat. Mereka bersatu untuk mencapai tujuan bersama, menghadapi tantangan, dan membangun masa depan yang lebih baik. Dari pertanian yang subur hingga peternakan yang makmur, desa ini adalah contoh nyata potensi yang bisa dihasilkan ketika masyarakat bahu-membahu bekerja sama. Selama minggu kedua program KKN, kami fokus pada pengolahan dokumen di Balai Desa. 3 mahasiswi bergabung untuk merapikan dan mengatur surat-surat masuk dan keluar. Selain itu, kami juga melaksanakan digitalisasi dokumen, memindai dokumen fisik menjadi bentuk digital untuk memudahkan akses dan pencarian informasi. Pada minggu ketiga program KKN, fokus kami tertuju pada penyuluhan kesehatan bagi masyarakat desa. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan dan memberikan informasi yang berguna dalam penanganan stunting, pola asuh anak secara psikologis, dan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kami memulai dengan penyuluhan mengenai stunting, masalah serius yang dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik dan perkembangan anak. Kami berbagi informasi tentang asupan gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan optimal anak. Pada sesi ini pula, terdapat program pendukung seperti pengolahan ikan nila sebagai alternatif makanan, pemilihan telur, dan metode tepat untuk laktasi. Selanjutnya, kami menyajikan sesi tentang pola asuh anak secara psikologis. Melalui permainan peran dan diskusi interaktif, kami berbagi strategi yang mendukung perkembangan mental dan emosional anak. Kegiatan ini juga mencakup penyuluhan mengenai penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kami berbicara tentang tanda-tanda KDRT, pentingnya melaporkan, dan bagaimana masyarakat dapat mendukung individu yang terkena dampaknya. Selain itu, kami juga terlibat dalam pengembangan UMKM. Kami memilih produk lokal, yaitu opak bakar, dan bekerja sama dengan pelaku usaha lokal untuk membantu dalam hal branding, digitalisasi, serta legalitas produk. Kami memulai dengan sesi perencanaan strategi branding. Bersama pengusaha lokal, kami mendiskusikan bagaimana membangun cerita merek yang kuat dan mengkomunikasikan nilai-nilai produk kepada pelanggan. Kami juga berkontribusi dalam mendesain kemasan produk. Dalam era yang semakin visual, kemasan yang menarik dapat membantu produk lebih mudah dikenali dan diminati oleh konsumen. Di minggu keempat, kami mengadakan kegiatan literasi di sekolah dasar. Kami mendorong siswa untuk membiasakan diri membaca buku, aktif bertanya, dan menerapkan prinsip-prinsip 5R. Kami memulai kegiatan dengan meminta anak-anak membaca buku 15 menit sebelum pelajaran. Setelah itu, kami juga mendorong siswa-siswa untuk bertanya dan berbicara tentang cerita yang mereka baca. Diskusi interaktif ini membantu meningkatkan pemahaman dan membangun keterampilan berbicara. Kegiatan lain yang kami lakukan adalah mengenalkan prinsip-prinsip 5R kepada siswa-siswa. Kami melibatkan mereka dalam kegiatan praktis seperti merapikan tempat belajar, mengelola sampah dengan benar, dan merawat lingkungan. Pada minggu kelima program KKN, fokus kami adalah pada kegiatan pembuatan pupuk organik dari limbah daun bawang. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengurangi limbah organik dan menciptakan pupuk yang berguna bagi pertumbuhan tanaman. Kami memulai dengan menjelaskan proses pembuatan pupuk organik kepada masyarakat dengan menunjukkan langkah-langkah dalam mengompos daun bawang. Mulai dari pencampuran dengan bahan lain hingga proses dekomposisi. Kami juga menjelaskan manfaat dari pupuk organik ini. Pupuk organik membantu memperbaiki struktur tanah,
meningkatkan ketersediaan nutrisi bagi tanaman, serta mengurangi penggunaan pupuk kimia yang berpotensi merusak lingkungan. Kegiatan ini juga mencakup pengaplikasian pupuk organik pada tanaman. Kami menunjukkan bagaimana pupuk organik yang telah jadi dapat digunakan untuk memberi nutrisi pada tanaman dan mendorong pertumbuhan yang sehat. Kami juga ingin membagikan beberapa testimoni dari masyarakat terkait pengalaman mereka dengan program KKN yang telah kami jalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siswoyo, Kepala SD Negeri Pamulan 3. Saya terima kasih pada adik-adik mahasiswa Undip yang sudah melaksanakan kegiatan pendampingan belajar pada anak-anak terkait dengan gerakan literasi sekolah. Insya Allah kegiatannya sudah berjalan lancar dan memang sangat dibutuhkan oleh kami terkait dengan peningkatan kemampuan literasi, karena salah satu fokus pembelajaran di kurikulum sekarang adalah di literasi dan numerasi. Kebetulan sekali tadi kemarin kita di kelas 5 dengan kelas 6 ya itu sangat membantu. Karena kelas 5 ada program ujian MBK ya, asesmen nasional berbasis komputer, yang mana di dalamnya sangat membutuhkan kemampuan literasi dan numerasi. Sekali lagi terima kasih, dan mudah-mudahan nanti apa yang telah diawali oleh adik-adik mahasiswa nanti kami pelajari setelah diikuti oleh guru kelas, mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan. Dan sekali lagi terima kasih, dan mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dasana Tanggawan, kelas 5 di SD Negeri Pamulian 3, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Program yang ini ya, gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa berjalan dengan lancar, alhamdulillah, dan itu dirasa sangat bermanfaat sekali, di mana program kami sedang menggalakkan literasi. Jadi sangat klop sekali program dari adik-adik mahasiswa dan sekolah. Dan itu sangat luar biasa. Anak-anak setelah saya tanyakan kesimpulannya, mereka senang dalam melaksanakan program tersebut bersama kakak mahasiswanya. Dan terima kasih untuk kakak mahasiswa, semangat, sukses selalu. Seru ya. Terus kalian mau nggak ada kegiatan membaca lagi? Terima kasih kepada masyarakat desa yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam program KKN ini. Kami sangat senang mendengar testimoni positif dari Anda semua. Semoga kerjasama ini terus memberikan dampak positif dalam pembangunan dan pertumbuhan desa.